Ali bekas main bola sepak ni dia terima untuk jadi announcer radio pula? Sebab saya rasa ini satu cabang yang baru dan saya suka kembangkan saya punya. Reaksi sakit hati mantan Presiden FAM yaitu Datuk Hamidin Muhammad Amin yang tak terima usai timnas Malaysia U22 dipastikan gagal lolos ke babak semifinal SEA Games tahun 2025 Thailand. Chef Sali sampai ngomong begini setelah dikalahkan Vietnam U22 dengan skor 2-0. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Datuk Hamidin Muhammad Amin sampai mengatakan jika Vietnam lebih memilih timnas Indonesia U22 lolos ke babak semifinal dibandingkan timnas Malaysia U22. Bahkan yang membuat mantan Presiden FAM tak terima di mana timnas Indonesia U22 hanya membutuhkan 1 poin gol jelang melawan Myanmar untuk lolos ke babak semifinal tersebut. Tak hanya itu, Datuk Hamidin Mohd Amin juga sampai menuduh Indonesia menyogok wasit laga Malaysia U22 versus Vietnam U22 agar lebih memihak Vietnam dibandingkan Malaysia. Begini penjelasan lengkapnya. Kejadian ke atas pemain bola sepak memastikan keresahan penyokong-penyokong ataupun pemain-pemain keluarga, pihak segak berkuasa dan pahak petahu dan tindakan menyeluruh. Kegagalan timnas Malaysia U22 melaju ke babak semifinal SEA Games 2025, Thailand, kembali memunculkan drama panas di dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini sorotan tajam datang dari mantan Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM yaitu Datuk Haji Muhammad Amin yang melontarkan pernyataan kontroversial usai Malaysia dipastikan tersingkir dari persaingan semifinal. Mantan Presiden FAM mengaku sangat tidak terima setelah Malaysia U22 kalah 2-0 dari Vietnam U22. Kekalahan yang membuat langkah Malaysia terhenti dan membuka jalan lebar bagi rival serumpun Indonesia U22 untuk melaju ke babak semifinal. Menurutnya, kekalahan Malaysia bukan sekadar hasil pertandingan, tetapi disebut-sebut sebagai bagian dari situasi yang tidak adil yang menurutnya merugikan tim negaranya. Mantan Presiden FH secara terbuka menunjukkan kekecewaannya terhadap Vietnam U22. Ia menyatakan bahwa ia merasa Vietnam seharusnya bisa bermain lebih bijak ketika menghadapi Malaysia. Sang mantan Presiden FH bahkan mengaku tidak terima karena Vietnam justru mengalahkan Malaysia dan memastikan harimau muda tersingkir. Ia menambahkan bahwa dirinya semakin kecewa karena menurutnya Vietnam tidak mau bekerja sama agar kedua tim bisa sama-sama lolos. Kalau saja pertandingan itu berakhir imbang, Malaysia dan Vietnam sama-sama lolos, tapi mereka memilih menang dan membuat Malaysia tersingkir. Saya tak bisa terima. Begitu kurang lebih inti keluhannya. Yang membuat mantan Presiden FAM semakin murka adalah fakta bahwa peluang timnas Indonesia U22 untuk lolos ke semifinal menjadi sangat besar setelah Malaysia tumbang. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 poin atau bahkan cukup unggul selisih 1 gol melawan Myanmar untuk memastikan tiket semifinal. Sementara Malaysia harus menerima nasib tersingkir lebih awal. Menurut Datuk Haji Muhammad Amin, situasi tersebut terasa semakin menyakitkan karena Indonesia rival Malaysia justru berada di posisi yang sangat menguntungkan. Bahkan mantan Presiden FHAM sampai mengeluarkan tuduhan serius yang mengejutkan publik sepak bola ASEAN. Ia menuduh bahwa timnas Indonesia menyogok wasit dalam laga Indonesia versus Vietnam. Menurutnya, wasit dalam pertandingan itu lebih memihak Vietnam dan ia menduga ada kerjasama antara Indonesia dan Vietnam untuk menjegal Malaysia. Ia bahkan menuduh bahwa keputusan-keputusan wasit di laga tersebut terlalu menguntungkan Vietnam sehingga membuat jalan Malaysia kian sulit. Tuduhan ini tentu langsung memancing kemarahan para pecinta sepak bola Indonesia yang menganggap komentar tersebut tidak berdasar dan bernada fitnah. Tidak berhenti menuding Indonesia,
mantan Presiden FH juga menuduh Vietnam bermain curang. Ia menilai Vietnam memainkan pertandingan dengan cara yang tidak fair, terutama karena tidak bersedia bermain imbang yang bisa menguntungkan kedua tim. Pernyataan tersebut langsung dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak, sebab sepak bola adalah kompetisi yang menuntut kemenangan, bukan kesepakatan bagi-bagi poin. Begini jalan pertandingannya, Vietnam U22 berhasil finish di posisi puncak klasemen grup B SEA Games 2025 seusai kalahkan Malaysia. Posisi ini membuat timnas U22 Indonesia memiliki peluang melaju ke babak semifinal nantinya. Pertandingan grup B SEA Games 2025 untuk kategori sepak bola berakhir pada Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025. Laga pamungkas grup B SEA Games 2025 mempertemukan antara Vietnam versus Malaysia, dalam laga yang bergulir di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Dalam laga penentuan pemimpin puncak klasem ini berhasil dimenangkan oleh Vietnam yang mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Pada kesempatan ini Vietnam mampu unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Dinh Bích dari sisi kiri mengirimkan bola lambung yang disambut oleh Hieu Minh. Bola hasil tandukan Hieu Minh tak mampu diselamatkan oleh kiper Malaysia dan terciptalah gol. Vietnam kembali menambah keunggulan pada menit ke-22. Lagi-lagi gol tersebut bermula dari aksi Dinh Bích di sisi kiri. Aksi tersebut sempat membuat kiper Malaysia keluar dari gawangnya. Pemain bernomor punggung 7 itu lalu mengirimkan bola ke tengah. Minh Phu yang tak terkawal dengan mudah mengirim bola masuk ke gawang Malaysia yang sudah tak terjaga. Kemenangan itu membuat Vietnam sukses mengkudeta Malaysia dan langsung menempati posisi puncak klasemen grup B. The Golden Star Warriors tersebut mendominasi dengan meraih kemenangan 2 laga beruntun setelah sebelumnya laga perdana mengalahkan Laos 2-1. Untuk itu dengan 2 kemenangan yang diraih Vietnam dalam laga penentu ini, mereka layak keluar sebagai juara grup B dengan mengemas 6 poin. Tim asuhan Kim Sang-sik yang sukses finish di posisi puncak klasemen grup B ini pun dipastikan lolos ke semifinal. Sementara itu, untuk posisi runner-up grup B dihuni oleh Malaysia yang mengemas 3 poin. Karena dari 2 laga yang dilakoninya mereka hanya sekali menang. Kemenangan Vietnam ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia U22. Pasalnya, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal dari jalur runner-up terbaik.